semua, jumpa lagi dengan Kak Vera di Agape Kids. Adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah 1 minggu Tuhan Yesus berkarya luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita bisa sehat, kita bisa kuat, itu semua adalah karena Tuhan Yesus. Yuk, tiba saatnya kita akan ibadah online. Nah, adik-adik semua, duduk yang rapi, duduk yang nyaman, supaya kita dapat melaksanakan ibadah online dengan baik. Yuk, semuanya kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan tangannya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, tiba saatnya kita akan memulai ibadah. Tuhan Yesus, mari Engkau yang akan tutup bungkus kami untuk kami dapat beribadah dengan sesuai dengan kehendak-Mu dan memuliakan-Mu. Kiranya Kau yang beracara dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik semua, semuanya kita bangkit berdiri yuk supaya lebih semangat. Kita mau memuji Tuhan loh. Nah, di sini siapa yang punya sahabat? Kak Vera punya sahabat yang paling baik. Namanya Tuhan Yesus. Yuk, kita semua nyanyi lagu ini yuk. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus
semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kalau tadi kami sudah memuji-Mu, biarlah apapun yang kami naikkan bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau yang akan jamah hati kami untuk kami dapat membuka selebar-lebarnya sehingga firman Tuhan dapat masuk ke dalam hati kami dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo anak-anak sekolah minggu GB Agape. Gimana? Tadi kita telah memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Kak Era yang telah memimpin pujian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh beribadah, meski ibadah kami dilakukan secara online Tuhan, tapi tidak mengurangi ucapan syukur dan hormat kami akan Engkau Tuhan. Pimpin kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi ini cerita firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13 dengan judul Pergaulan Buruk Mendukakan Tuhan. Ada sedikit eksperimen kecil ya.
Nah, anak-anak, ini di sini ada air yang bening. Kita akan meneteskan 2 tetes saja pewarna. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Coba tunggu sebentar ya. Air ini tidak lagi bening. Dia menjadi tercemar meskipun hanya 1 atau 2 tetes saja. Kita simpan dulu ya. Nah, anak-anak, air yang bening tadi kalau kita tetesin, mau boleh pewarna apapun, air itu menjadi tidak bening dan menjadi jemar. Begitu juga di dalam cerita firman kali ini bercerita tentang Raja Salomo, raja yang luar biasa Tuhan berkati. Dia bisa tercemar di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sudah melarang bangsa Israel jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, tetapi mereka melakukannya, termasuk Raja Salomo. Bahkan dia mencintai orang-orang di luar Israel. Dia menikahi 700 orang kaum bangsawan dan 300 gundik. Wow, banyak sekali ya. Itu yang membuat atau mencemari hati Salomo. Dia menjadi cemar di hadapan Tuhan karena dia tidak lagi patuh atau taat kepada Tuhan. Bahkan dia menyembah Dewi Asitoret. Dia menyembah dewa-dewa kejijian di hadapan Tuhan. Bahkan dia mendirikan bukit pengorbanan, bukit buat untuk memberikan korban ukupan, korban penyembelihan buat raja-raja atau dewa-dewa yang disembah oleh para istrinya. Itu semua mendukakan Tuhan, sehingga Tuhan menjadi marah, Tuhan menjadi murka, karena Raja Salomo tidak lagi sepenuhnya menyembah Allah. Allah yang dulu disembah, Allah yang luar biasa, Allah yang disembah oleh bapaknya itu Raja Daud, sekarang dia berpaling kepada dewa-dewa kejijik. Makanya Tuhan murka sehingga dia berfirman akan kerajaannya yang luar biasa akan dikoyakannya. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita bergaul harus hati-hati. Kita harus belajar, harus pandai-pandai memilih teman di dalam pergaulan. Karena kalau pergaulan kita salah, itu akan merusak masa depan kita. Di dalam firman Tuhan atau ayat hafalannya 1 Korintus 15 ayat 33, Tuhan berfirman, janganlah kamu sesat, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, anak-anak, di dalam pergaulan sehari-hari kita harus pandai memilih teman. Bukan berarti kita memilih teman yang kaya, memilih teman yang cakap, memilih teman yang ganteng, cantik. Bukan itu, tapi pilihlah teman yang benar. Teman yang benar pasti akan membawa kita dekat akan Tuhan. Teman yang akan membawa kita semakin mencintai Tuhan. Nah, karena kehidupan kita telah disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya, kita harus menjaga jangan sampai cemar. Nah, firman Tuhan dicukupkan sekian, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini, biar
firman-Mu menjadi rema. Kami boleh Tuhan berhikmat di dalam memilih teman yang benar di hadapan-Mu, sehingga tidak mendukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan tetap jaga kesehatan. Salam.